Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, idza kana yaumul qiyamati ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatiruna min kuburihim ilal jinan fayastarihuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u. Yang artinya besok setelah manusia dihidupkan semua, ada sekelompok manusia yang hidup bangkit dari kubur. Manusia tersebut memiliki sebuah ajnihah. Kalau bahasa Jawanya adalah suwiwi. Kelompok manusia itu bisa langsung terbang menuju surganya Allah. Sehingga manusia itu langsung beristirahat. Manusia itu menikmati apa yang telah dihidangkan di surga. Sehingga timbul pertanyaan besar bagi malaikat, sehingga malaikat bertanya, fataqulul malaikah al ra'aitumul hisab fayaquluna ma ra'aina hisaban. Apakah kalian semua tahu hisab? Maka kelompok manusia itu menjawab, enggak, kita semua tidak sama sekali dihisab oleh Allah. Bahkan kita tidak tahu apa itu hisab. Malaikat penasaran bertanya lagi, fataqulu lahum hal juzdum as-sirat. Apakah kalian juga melewati wat siratal mustaqim? Dijawab, ma ra'aina siratan. Sama sekali aku tidak melihat sirat. Sama sekali aku tidak melihat jembatan siratal mustaqim. Malaikat bertanya, fataqulu lahum hal ra'aitum jahannam. Apakah engkau melewati neraka jahanam? Dijawab, ma fayaquluna ma ra'aina syai'an. Bahkan aku tidak melihat sesuatu apapun. Malaikat lantas bertanya, min ummati man antum? Fayaquluna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya kalian itu dari kelompok umatnya siapa? Maka orang-orang itu menjawab, saya adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bangkit dari kubur tanpa tahu hisab, tanpa dihisab, tanpa melewati wat siratal mustaqim, tanpa tahu dan masuk bahkan di neraka jahanam. Maka malaikat bertanya, nasatnakumullah hadithu ma kanat a'malukum. Coba engkau katakan demi Allah, ceritakan apa amal yang telah engkau perbuat di saat di dunia, sehingga engkau cuman umatnya Nabi Muhammad bisa menjadi istimewa kayak begini ini. Maka mereka orang sama mengatakan, fayaquluna khoslatani kanata hadhil manzilah bifadli rahmatillah. Fayaquluna fama huwa. Aku bisa mencapai sebuah kedudukan yang seperti ini
amal perbuatanku di saat di dunia yang aku laksanakan, yang aku istiqomahkan adalah dua hal. Yang pertama, kata mereka orang itu, kunna idza khalauna nastahyi an na'siyahu. Yang kedua, wa nardo bil yasiri mimma qasamalana. Yang artinya, wahai malaikat, aku bisa mencapai posisi yang kayak demikian ini karena hidupku di dunia aku cuman malu kepada Allah di saat aku dalam keadaan sendiri untuk berbuat maksiat terhadap Allah. Yang kedua, amal ibadahku, aku sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sangat senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sedikit padaku. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua ibadah yang luar biasa dampaknya. Pertama adalah malu. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u wal imanu kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Yang artinya iman dan malu adalah pasangan yang tidak boleh terpisahkan. Apabila iman terpisah dengan rasa malu, maka iman itu lama-kelamaan akan menjadi sirna. Hadirin, hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istahya minallahi inda maksiatih istahyallahu min uqubatihi yauma yalqah. Yang artinya, barang siapa yang hendak melakukan maksiat lantas ia malu, ia tinggalkan maksiat itu karena malu kepada Allah, maka di saat besok ketemu Allah, Allah juga akan malu untuk menyiksa orang-orang yang malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seseorang melakukan dosa tanpa malu, maka otomatis iman akan semakin berkurang, iman semakin akan berkurang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kehebatan dari malu yang tidak bisa dipisahkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah qanaah, menerima, ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena qanaah, dalam satu hadis Nabi mengatakan, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah, orang yang menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kekayaan yang tidak pernah musnah. Dalam satu hadis yang artinya, jika kamu mengerjakan apa yang aku wajibkan, apa yang aku perintahkan kepadamu, maka kamu termasuk manusia yang paling manusia yang paling tekun untuk beribadah. Yang kedua, dan apabila kamu menjauhi apa yang aku larang, maka kamu menjadi manusia yang bisa menjaga dari keburukan. Dan jika kamu qanaah, menerima terhadap apa yang aku berikan,
maka kamu termasuk manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat, inilah sebuah kehebatan amaliyah yang bisa menghantarkan kita semua masuk di surganya Allah, yaitu haya dan qanaah. Qanaah adalah kaya di hati, damai dengan keadaan, selalu bersyukur, merasa cukup atas penghasilan yang diperoleh. Hadirin, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerima qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, semanis apapun, sepahit apapun, mudah-mudahan hati kita bisa menerima ridho lapang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama masuk surga tanpa melihat hisab, tanpa melewati siratal mustaqim, tanpa masuk di neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin.